dalam yang tadi disebut sistem itu yang membentuk kata impact organisasi. Ternyata memang bentuk itu ada yang namanya relationship, ada yang namanya hubungan organisasi, sistem kerja hubungan. Yang tadi supaya dia bisa bergerak, dia bisa bersatu antara satu dengan satu, itu ada yang namanya hubungan. Silakan lihat dalam organisasi, silakan klik lagi. Ini mulai ada hubungan antara leader, pemimpin dalam organisasi yang langsung dengan ada impact. Silakan klik. Jangan lari ke DPO, klik. Lari lagi ke alumni, klik. Ada juga partner dan biro-biro. Ini relasi yang di dalam struktur organisasi disebut, yang membentuk relasi itu ada sistem perintah dan ada sistem koordinasi yang disebut dengan komando. Hubungan komando, hubungan koordinat. Yang namanya koordinat. Titik koordinat yang menghubungkan antara pemimpin dengan pemimpin dan pimpinan. Koordinasinya yang jarang. Kenapa di sini ada dua panah? Sementara ini satu. Dia lebih kepada di dalam tubuhnya pemimpin itu ada tangan, ada kakinya. Tangan dan kaki leader ini kalau kita ibaratkan manusia itu dia punya pikirannya yang bisa mengajak tangan ini pukul, tangan ini lipat, tangan ini gerak di jalan. Itu yang namanya biro-biro. Dan pemikir, leader ini pemikir dari keseluruhan, bagaimana dia membangun relasi. Ini satu yang namanya disebut sistem organisasi yang beda. Kapan dia butuh tergantung pada pemikirnya. Pemimpin dia butuh pada siapa dari keseluruhan ini. Terkesan di dalam pengalaman yang kita melalui dalam kepemimpinan sebelumnya, hampir keseluruhan itu yang kita menciptakan ini dan ini sering. Sementara ini terputus, ini terputus. Barangkali karena ada pikiran bahwa dalam organisasi itu independen. Yang dimaksudkan independen itu tidak boleh organisasi itu dibekali. Tidak boleh ada unsur hubungan kerja yang sifatnya terikat ada di bawah tekanan kuasa. Partner yang dimaksudkan misalnya punya program kerja dari biro, dia harus naik koordinasi. Dari koordinasi hubungan dengan partner itu bisa saja organisasi mana saja. Organisasi dari ikatan-ikatan yang ada daerah, misalnya dari Arfa, dari Manokwari, dan lain sebagainya. Ini untuk melakukan, misalnya dari biro ini punya program kerja tentang mimbar bebas untuk menanggapi pendekatan militerisme di Papua. Yang bisa bersuarakan ini siapa organisasi? Misalnya kita mangkat di Maibra, oke, kerjasama dengan organisasi yang ikatan mahasiswa Maibra. Kita punya program, penyatuan sama. Kita punya pengalaman. Kenapa saya bicara? Pernah bicara tentang 59 tahun New York Agreement. Sama dengan teman-teman dari Universitas Airlangga, Universitas UIN Hidayatullah Jakarta, kemudian Universitas Cendrawasih, dan kita berapa organisasi tempat kerjasama. Kayak begitu. Jadi bisa kerjasama antar di dalam ikatan-ikatan yang ada di daerah, bisa juga antar perguruan tinggi. Di sini bisa hubungkan universitas
kemudian Unipa, misalnya Merauke, atau mungkin di antara di Manokwari bisa yang namanya program yang serasi sama untuk sama-sama sesuai dengan nanti kita akan lihat isi dari organisasi. Jadi di dalam itu saja, di dalam biro ini saja ada yang namanya hubungan koordinasi. Oke. Di antara keseluruhannya ini ternyata intinya itu ada di leader. Harus difungsikan komando jalan, koordinasi jalan. Komando yang dimaksudkan oleh karena di sini itu sudah diberikan wewenang arah hubungan ini. Silakan next. Silakan. Organisasi. Mulai dari yang tadi leader, kita menarik yang bagian bawah yang tadi. Mulai dari pemimpin organisasi ke pendanaan. Oke, program dari pendanaan dan program dari pendanaan. Mulai di ada hubungannya tadi, ada komando, ada koordinasi. Misalnya ada kegiatan, silakan klik lagi. Ketika ada kegiatan dari minat dan bakat, ada pelatihan misalnya. Pelatihan tentang pembuatan apa? Contoh. Atau mungkin pelatihan komputer. Oke. Program ini dari minat dan bakat pelatihan komputer. Pemimpin ini yang mulai turun koordinasinya. Kami mau melakukan kegiatan ini. Atau mungkin kalau dia kelupaan, atau mungkin dia belum merespon, tinggal komando turun ke pemimpin. Dari bawah, oke, kita punya pelatihan komputer. Kita punya pelatihan komputer, tapi kita butuh biaya misalnya 200.000. Oke, 200.000 ini bisa dapat tidak? Pendanaan masuk. Pendanaan ini fungsi pendanaan dana yang sifatnya bisa mendukung kegiatan organisasi IMPT. Jadi relasinya akan terbentuk begini. Silakan klik lagi. Begitupun kesejahteraan. Misalnya yang sering kita biasa lakukan itu kan kumpul 1.000-2.000 untuk kita misalnya berbela rasa buka, orang-orang yang juga kan sering kita jumpa dan itu bentuknya. Karena kasnya ini misalnya kalau dia punya penghasilnya di sini, ini kan nanti akan larinya ke pimpin di bawah. Di dalam leader of organize ini ada yang namanya bendahara sekretaris. Jadi fungsi bendahara ini dana dari masuk dari di sini. Ya begitu, jadi dia tersalurkan. Terus begitu juga dengan urusan khusus. Terus klik saja semua. Nah, ini semua sudah mulai terlihat. Silakan satu kali lagi. Administrasi. Itu juga ini hampir keseluruhannya itu sama. Setiap kebutuhan dari ini dia bisa berhubungan di sini, dia bisa berhubungan di sini. Ketika misalnya dari ilmu penalaran dan keilmuan, dia punya program tentang diskusi pengembangan iman dengan nalar, itu dia punya hubungan langsung dengan ini. Kawan kita kerjasama program dengan saya punya program, kita bagi tugas. Jadi dua-dua jalan. Bisa juga dalam pelaksanaan kegiatan ini, misalnya kita mau hubungi alumni tadi DPO atau siapa, itu fungsinya tinggal main ke humas kontrol, tinggal hubungi. Jadi kadang semuanya kan yang jalan tuh leader saja. Ini leader, pemimpin. Semua yang lain tuh diam. Maka yang namanya tadi gerakan IMPT itu dia tidak akan muncul, dia akan bergerak. Yang ada itu geraknya satu. Semua seperti itu. Ini relasi yang tercipta. Dari keseluruhan ini yang kita disebut dengan tadi yang sebelum itu subjek yang ada di dalam wujud organisasi. Tapi dari keseluruhan itu yang bisa menjadi peta gerak itu ada di balik ini. Silakan klik. Yang bisa menggerakkan itu ternyata work program kerja. Program kerja itu dari mana? Sistem kayak begini. Tanya. Di puncak ini ada yang namanya vision. Silakan klik. Organization. Membangun. Nah, tadi yang kemarin ada sempat di dari tim rakyat bilang bahwa pengembangan organisasi kayak itu. Pengembangan organisasi sifatnya itu mengembangkan bagaimana kita mengorganisasi
Yang penting adalah human resource building, pengembangan sumber daya manusia. Yang manusia itu yang ukurannya, yang penting kan di sini. Yang tadi itu lebih kepada organisasi, yang tadi objek itu. Tapi kalau yang ini lebih kepada membangun manusia itu sendiri. Kemudian yang berikut itu responsif. Nah ini pentingnya. Responsive of reality of civil society life. Jadi responsif terhadap situasi kenyataan yang dihidupi di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita mahasiswa ada yang namanya fungsi, ini akan berkaitan dengan fungsi kontrol sosial, agent of change, iron stock. Ini ada di sini. Seperti tadi mau bilang ada program tentang mimbar bebas yang seperti kita lakukan, program tentang misalnya diskusi yang semua menyangkut dengan kenyataan yang terjadi di terutama misalnya pegunungan tentang kasus di Intan Jaya, di Puncak Papua, di Dalma. Ini semua harus dikontrol oleh organisasi. Ada di dalam ini. Ya, kembangan programnya di sini. Itu semua dari biro-biro yang tidak kita sebutkan. Cukup mengukurnya ini. Kira-kira program yang kita lakukan ini pengembangan organisasi ya, atau lebih kepada manusia ini, atau kita merespon terhadap situasi. Ya inilah yang dirumuskan di dalam program dalam bentuk kegiatan-kegiatan nanti. Sehingga ini yang akan mengarahkan tadi mau gerak jalan itu kemana. Visinya ini yang akan menggerakkan tadi subjek dan objek dari organisasi MPT. Silakan. Oke, akhirnya mencapai pada kesimpulan bahwa menyimpulkan dari semua ini, ternyata organisasi merupakan sebuah sistem yang saling mengait satu komponen dengan komponen lainnya secara aktif bekerja untuk mencapai tujuan utama, yaitu visi. Demikian mungkin, silakan saya pikir selesai.